Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Salawib Nihat ingin membuat slide presentasi hasil kegiatan praktikum. Nah, praktikum mikrobiologi hasil perikanan. Perkenalkan, nama saya Salawib Nihat, NPM 21401030058. Nah, yang pertama pendahuluan. Di Indonesia, mikrobiologi mulai dikenalkan di jenjang sekolah menengah, serta merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi biologi, kimia, farmasi, pangan dan kesehatan, kedokteran, dan lingkungan. Nah, mikrobiologi harus dikuasai dan dipahami oleh peserta didik karena terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari dan dapat dikaitkan dengan aspek kecakapan hidup atau yang sering disebut Kusnadi et al. 2012. Nah, seiring dengan arus perkembangan zaman, saat ini penguasaan kompetensi dan kecakapan hidup adalah suatu keharusan. Teknologi informasi merupakan jaminan keberhasilan seseorang di masa depan, yang dikutip oleh Ibrahim dari tahun 2013. Nah, mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari semua makhluk mikroskop dalam bentuk sel tunggal, multisel maupun aseluler seperti bakteri, mikrofungi, kapang, mikroalga, protozoa, dan archaea. Selain itu, virus merupakan makhluk mikroaseluler sehingga sering dikaji dalam ilmu mikrobiologi meskipun tidak dapat dikatakan sepenuhnya makhluk hidup. Mikrobiologi ada sejak ditemukannya mikroskop dan berkembang menjadi ilmu yang multidisipliner dalam penerapan di masa kini, yang dikutip Madigan tahun 2006. Nah, selanjutnya ada juga metodologi, waktu dan tempat. Kami praktikum dilaksanakan pada hari Kamis 25 Mei 2023 pukul 9 sampai dengan selesai di gedung laboratorium Sentral Ilmu Hayati Universitas Borneo Tarakan. Begitu pula ada juga alat dan bahan yang digunakan untuk kegiatan praktikum mikrobiologi ini. Nah, yang pertama alatnya itu adalah autoclave, mikroskop timbangan analitik, laminar air FBW, gelas ukur, cawan Petri, tabung reaksi Erlenmeyer, gelas Beker, jarum OC, batang L, mikropipet, kertas pH, oven, motor, pinset, lampu Bunsen. Adapun bahan yang digunakan pada saat praktikum adalah tisu, alkohol 70%, agar-agar putih, spiritus, sabun cair, aluminium foil, plastik wrap, sarung tangan, dan ada penambahan alat sikit. Nah, selanjutnya kita bahas adalah skema kerja. Nah, pengenalan yang pertama itu adalah pengenalan alat di laboratorium. Nah, dibagi per kelompok alat apa saja yang akan diamati. Nah, lalu setiap kelompok akan mengamati alat yang ada di laboratorium. Nah, biasanya jika sudah setiap individu mahasiswa memahami alat tersebut, seterusnya akan mencatat hasil pengamatan yang dilakukan secara pergantian pada kelompok. Nah, yang kedua itu sterilisasi alat. Semua alat dari kaca yang digunakan dicuci dengan sabun lalu dibilas dengan air bersih, setelah itu dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan, untuk cawan Petri dibungkus dengan kertas, tabung reaksi dan Erlenmeyer disumbat kapas dan ditutup karet agar bakteri atau mikroba yang tidak diinginkan dapat terjaga tidak masuk ke alat tersebut. Nah, tahapan ini dilakukan dengan tujuan mengurangi kontaminasi yang masuk ke cawan Petri atau tabung reaksi dan Erlenmeyer.
Nah, biasanya juga semua alat yang telah siap disterilkan menggunakan oven atau autoclave. Nah, selanjutnya isolasi bakteri. Yang pertama itu ambil 0,1 mili suspensi menggunakan mikropipet, kemudian diteteskan di atas permukaan media yang telah memadat. Nah, ambil batang L lalu disemprotkan dengan alkohol dan dibakar di atas bunsen beberapa saat. Setelah itu kemudian didinginkan. Nah, suspensi diratakan menggunakan batang L pada permukaan media supaya tetesan suspensi merata hingga penyebaran akan lebih efektif bila cawan ikut diputar. Nah, selanjutnya transfer 1 mili yogurt ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 mili aqueous steril. Nah, kemudian vortex selama kurang lebih 5 detik dengan kecepatan yang tinggi. Selanjutnya, secara aseptis, ambil 1 oz dari tabung reaksi dan gores sesuai dengan pola. Nah, yang terakhir, tutup isi cawan Petri menggunakan plastik wrap, lalu beri label pada masing-masing cawan Petri. Selanjutnya, inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Lakukan pengamatan terhadap ciri. Nah, masuk dalam hasil dan pembahasan. Nah, ini perkenalan alat. Hasil dari pengenalan alat yaitu autoclave berfungsi mensterilkan. Nah, ini adalah alat autoclave, bisa dilihat. Autoclave berfungsi mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang digunakan dalam mikrobiologi. Nah, yang kedua ada mikroskop. Nah, itu foto saya sendiri mempraktekkan penggunaan cara mikroskop. Mikroskop merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang tak kasat oleh mata. Nah, yang ketiga ada timbangan analitik. Alat ini berfungsi menimbang bahan yang digunakan pada pembuatan media untuk bakteri, jamur, atau media tanam, kultur jaringan. Nah, ada juga laminar flow air. Laminar flow air ini berfungsi untuk mensterilkan alat dan bahan agar tidak terkontaminasi. Alat ini kami praktikum di dalam alat ini supaya tidak terkontaminasi oleh bakteri yang ada di luar. Ini adalah alat yang mensterilkan semua alat yang ada di dalam laminar flow air. Ada pula gelas ukur yang untuk mengukur volume cairan, cawan Petri untuk mengukur bakteri, medium dapat dituang ke cawan bagian bawah dan bagian atas sebagai penutup. Nah, ada juga pun tabung reaksi berfungsi untuk menumbuhkan mikroba. Nah, tabung reaksi diisi media padat maupun cair. Nah, ini dia labu Erlenmeyer untuk menampung dan menghomogenkan larutan. Ada juga gelas beker sebagai tempat mereaksikan bahan atau tempat bisa juga untuk menjadi tempat menampung bahan kimia yang berupa larutan, padat, pasta ataupun tepung, tempat melarutkan bahan dan tempat memanaskan bahan. Nah, ada pun jarum Mohs yang berfungsi untuk memindahkan biakan yang akan ditanamkan di tumbuhan ke media baru. Biasanya mengangkat sel-sel bakteri mikroba yang kecil. Nah, ada pula batang L itu untuk menyebarkan di permukaan agar bakteri tersuspensi dalam cairan tersebut tersebar merata untuk meratakan bakteri. Nah, ada pula mikropipet untuk memindahkan atau mengambil cairan yang bervolume cukup kecil yang akan diteteskan di tabung reaksi. Nah, ini menurut saya kesimpulan dari hasil praktikum. Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa alat-alat media yang digunakan untuk praktikum mikrobiologi memiliki jenis dan fungsi berbeda-beda. Terdapat alat utama dalam pengamatan mikrobiologi yaitu mikroskop yang memiliki
bagian-bagian yaitu lensa okuler, lensa objektif, kondensor, diafragma, tabung mikroskop, mikrometer, mikrorevolver, reflektor, meja mikroskop, penyepit kaca, lengan mikroskop. Alat-alat lain yang terdapat di laboratorium yaitu gelas ukur, Erlenmeyer, lampu Bunsen, tabung reaksi, jar Mohse, mikropipet, laminar PW, autoklaf, dan lain-lain. Ada pula sterilisasi, juga proses untuk mematikan semua mikroorganisme yang hidup. Cara kerja sterilisasi adalah agar terhindar dari kontaminasi. Cara steril digunakan pada pembuatan media. Sterilisasi dapat dilakukan dengan secara fisik, kimia, radiasi, dan filter. Nah, saran saya selama melaksanakan praktikum selama beberapa hari lalu, yaitu selama dilakukannya praktikum di laboratorium diharuskan setiap individu mahasiswa dapat memperhatikan atau mengetahui jenis alat dan fungsinya terlebih dahulu agar terhindar hal yang berupa kegagalan ataupun hal yang tidak diinginkan lainnya saat praktikum berlangsung. Begitu juga saat pembuatan media agar bahan-bahan yang harus diperhatikan setiap takarannya agar tidak terjadi yang tidak diinginkan oleh kita ini masing-masing. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.